天長説の翌日、岡崎軍政官から断旗を送られ、ここに全島にわたって青年団が結成されたのであります。Kedatangan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 awalnya disambut baik oleh rakyat Indonesia. Tahukah kamu mengapa bangsa Indonesia menyambut baik kedatangan Jepang? Mengutip Kemdikbud RI, untuk meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan sebagai saudara tua, sehingga Jepang dan Indonesia sama. Jepang dianggap sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Tentara Jepang mempropagandakan kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari penjajahan bangsa Barat. Jepang juga akan memajukan rakyat Indonesia. Jepang terus melakukan propaganda untuk menggerakkan dukungan rakyat Indonesia. Beberapa propaganda Jepang untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia antara lain: Radio Tokyo memperdengarkan lagu Indonesia Raya, selain Kimigayo, lagu kebangsaan Jepang. Bendera berwarna merah putih juga boleh dikibarkan, berdampingan dengan bendera Jepang, Hinomaru. Melalui siaran radio, dipropagandakan barang-barang buatan Jepang yang harganya murah, agar rakyat Indonesia mudah membeli. Pada bulan Februari yang lalu, di Jakarta telah dipertunjukkan barang-barang baru untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di masa perang ini. Sekarang di bawah pimpinan Dainippon telah dibuktikan. Pada awalnya, kedatangan tentara Jepang ke Indonesia disambut dengan sukacita karena beberapa alasan, yaitu: 1. Kesengsaraan rakyat akibat imperialis Belanda. 2. Adanya slogan 3A, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. 3. Penduduk pribumi diangkat sebagai pegawai administrasi pemerintahan. 4. Tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir yang sebelumnya diasingkan Belanda dibebaskan Jepang. 5. Pengibaran bendera merah putih dan pengumandangan lagu Indonesia Raya diizinkan. 6. Penggunaan bahasa Indonesia dalam urusan formal dan non-formal, serta pelarangan penggunaan bahasa Belanda. 7. Kepercayaan masyarakat Jawa terhadap ramalan Jayabaya. Mengutip Ensiklopedia Britannica, untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia, Jepang juga berusaha meminta dukungan dari para pemimpin nasionalis dan Islam. Di bawah kebijakan ini, Soekarno dan Hatta menerima posisi dalam administrasi militer Yang terbesar yang selalu merusak keselamatan dan kesejahteraan Asia, terus juga merusak keselamatan dan kesejahteraan Indonesia. Ramalan Jayabaya tentang Jepang dikutip dari Kemdikbud RI. Rakyat Indonesia memberikan dukungan karena sikap Jepang yang sangat membenci Belanda. Sikap simpatik bangsa Indonesia terhadap Jepang itu dipengaruhi kepercayaan terhadap ramalan Jayabaya. Jayabaya adalah raja kerajaan Dah, Kediri tahun 1051 sampai tahun 1062. Bunyi ramalan Jayabaya tentang Jepang adalah: Pulau Jawa kelak akan diperintah bangsa kulit putih Belanda. Kemudian dari arah utara akan datang bangsa Katai, kulit kuning bermata sipit. Pemerintahan dari bangsa kulit kuning tidak lama, hanya sumur jagung. Dan sesudah itu Jawa akan merdeka. Gerakan 3A melalui program Pan-Asia, Jepang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Untuk meneguhkan propaganda Pan-Asia di Indonesia, Jepang membentuk perkumpulan yang bernama Gerakan 3A. Gerakan 3A merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bertujuan untuk memobilisasi rakyat Indonesia agar mendukung Jepang dalam menghadapi sekutu. Gerakan 3A didirikan pada 29 April tahun 1942, dipelopori oleh pendudukan Jepang bagian propaganda tentara Jepang, yang dikenal dengan nama Sendenbu. Tokohnya bernama Shinaizu Hitoshi. Gerakan 3A yang didukung oleh Sendenbu ini diketuai oleh orang Indonesia yang bernama Mir Samsudin.
seorang tokoh Parindra. Namun, gerakan 3A hanya bertahan sebentar karena dianggap gagal dalam menggerakkan rakyat Indonesia untuk mendukung Jepang dalam menghadapi sekutu. Saat Perang Pasifik antara pihak sekutu yang dipimpin Amerika Serikat melawan Jepang, pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945, tentara Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kedua kota di Jepang saat itu hancur lebur dan membuat mental Jepang anjlok. Hal itu kemudian mengakibatkan Jepang menyerah kepada pasukan sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Pengboman tersebut telah menewaskan dan melukai ratusan ribu manusia. Tak hanya itu, efek radiasi dari senjata nuklir juga membekas dalam waktu yang lama. Pemandangan mengerikan itu akhirnya membuat moral tentara Jepang runtuh seketika. Padahal sebelumnya, pasukan Jepang dikenal selalu tampil habis-habisan dalam setiap pertempuran. Mereka tidak segan untuk bunuh diri daripada harus menyerah. Pertempuran Saipan misalnya, dengan amat jelas memperlihatkan watak pantang menyerah tentara Jepang. Pihak sekutu baru bisa menaklukkan Jepang setelah melalui pertempuran selama berminggu-minggu. Dikutip dari laman resmi Kemdikbud, pada tanggal 10 Agustus tahun 1945, Sultan Syahrir mendapat info melalui radio bahwa Jepang telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Momen ini kemudian dimanfaatkan Indonesia untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pemuda juga turut mendorong Soekarno dan Hatta untuk segera melakukan proklamasi lebih cepat. Mereka membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Pada malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksamana Maeda untuk melakukan penyusunan proklamasi. Penyusunan proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Acemat Subarjo. Penyusunan ini disaksikan oleh Sukarni, Big MDI, Sudiro dan Sayuti Melik. Setelah itu naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pada pagi harinya pukul 10 WIB tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Pegangsaan Timur No. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.